Ngerasa nggak kalau hidupmu itu kayak autopilot? Bangun, kerja, makan, tidur, dan mengulanginya setiap hari kayak karakter NPC dalam video game. Jika ya kamu nggak sendirian, banyak orang yang ngerasa kehilangan arah dalam hidupnya atau menjalani hidup tanpa tujuan yang jelas. Kabar baiknya, di Jepang ada teknik yang namanya Ikigai. Apa itu Ikigai? Ikigai yang secara harfiah berarti bangun di pagi hari atau alasan untuk bangun di pagi hari. Ikigai bukan sekedar passion, tetapi kombinasi dari 4 elemen utama, yaitu sesuatu yang kamu sukain, sesuatu yang kamu kuasain, sesuatu yang dibutuhkan dunia, dan sesuatu yang menghasilkan uang. Dalam pandangan budaya Jepang, menemukan Ikigai adalah kunci untuk menjalani hidup yang lebih bermakna dan bahagia. Dalam video kali ini kita akan membahas secara mendalam tentang apa itu Ikigai dan gimana cara nemuinya. Tonton terus ya. Ikigai berasal dari dua kata di dalam bahasa Jepang, yaitu iki hidup dan gai adalah nilai. Jika digabungin artinya adalah nilai dalam hidup atau alasan untuk hidup. Konsep ini udah ada lama banget sejak zaman feodal Jepang dan berkembang menjadi filosofi hidup yang terus dipakai sampai sekarang. Dan kebanyakan orang-orang Okinawa yang memakai konsep ini. Makanya kalau kamu jalan-jalan ke Okinawa, banyak orang-orang tua masih sehat dan mereka masih bekerja dengan keras karena mereka menerapkan konsep ini. Mereka bangun setiap hari dengan semangat karena mereka memiliki sesuatu yang memberikan makna dalam hidup mereka. 4 pilar Ikigai. Untuk menemukan Ikigai, ada 4 elemen penting yang harus kamu tahu dan harus kamu pahami. Ikigai bukan hanya soal karir, tapi tentang hidup yang lebih bermakna dan seimbang. Ini dia 4 pilar utamanya. Yang pertama adalah apa yang kamu sukain atau passion. Ini adalah aktivitas yang membuatmu merasa hidup. Hal-hal yang bikin kamu semangat walau nggak dibayar sekalipun. Bisa berupa hobi, minat, atau kegiatan yang bikin kamu lupa waktu saat kamu melakukan hal ini. Kamu ngerasa seneng, antusias, dan penuh energi. Ini adalah bagian dari dirimu yang paling jujur karena dilakukan bukan karena kewajiban, tapi karena cinta. Dan yang kedua, apa yang kamu kuasai. Ini adalah keahlian atau keterampilan yang kamu miliki, sesuatu yang kamu pelajari dan latih hingga kamu jadi ahli di bidang ini. Bisa jadi kamu kuliah di bidang tertentu, ikut pelatihan, atau belajar secara otodidak. Ini adalah kemampuan yang bisa kamu tawarin secara profesional dan kalau dikembangin bisa menjadi karir atau sumber penghasilan yang stabil. Yang ketiga, apa yang dibutuhin dunia. Ini tentang kontribusi, hal-hal yang menurutmu penting untuk dunia, komunitas, atau lingkungan sekitar. Apa masalah yang ingin kamu bantu selesaikan? Apa perubahan yang ingin kamu lihat? Ini adalah aspek yang memberi rasa makna dalam hidup. Karena kamu tahu apa yang kamu lakukan berdampak positif pada orang lain. Yang keempat, apa yang menghasilkan uang? Apa yang bisa kamu lakukan dan orang lain bersedia bayar untuk itu? Bisa jadi ini adalah hasil kombinasi dari keahlianmu dan kebutuhan pasar. Ketika 4 elemen ini ketemu jadi satu, apa yang kamu sukain, apa yang kamu kuasain, apa yang dibutuhin dunia, dan apa yang menghasilkan uang, disitulah kamu menemukan Ikigai. Titik temu antara gairah, keterampilan, makna, dan keberlangsungan hidup. Tempat dimana kamu bukan hanya hidup, tapi bener-bener merasa hidup. Gimana tuh? Cara menemukan Ikigai. Nemuin Ikigai itu nggak bisa terjadi dalam semalam aja. Tiba-tiba kamu cari di Google, terus apa ya kira-kira yang aku sukai, terus nemu, kamu praktek, aku udah dapet Ikigaiku. Nggak bisa kayak gitu, nggak bisa terjadi dalam semalam, butuh proses yang sangat-sangat panjang, malahan bisa-bisa sampai bertahun-tahun atau puluhan tahun pun siapa yang tahu, karena nggak semudah itu menemukan Ikigai kita. Ada beberapa langkah konkret yang bisa kamu lakuin untuk nemuin Ikigai kamu. Mungkin kalau beruntung ya kamu bisa dapet hitungan bulan aja sih. Yang pertama, coba deh pikir apa sih passion kamu yang kira-kira memang kamu sukain banget mulai kecil atau mulai remaja. Sekarang pun masih kamu lakuin. Rasanya itu kalau ngelakuinnya itu seakan waktu itu berhenti. Jadi kamu ngerasa waduh kurang waktunya ini. Tulis semua hal yang bikin kamu bahagia, bikin kamu excited, bikin kamu antusias. Bisa tulis 1 sampai 10
10 apa aja yang memang kamu ngerasa excited, ngerasa seneng ngelakuinnya, dan sampai lupa waktu. Tanyain pada diri sendiri, jika uang bukan masalah, apa yang akan aku lakuin dengan semangat? Jadi itu dulu, jangan orientasinya uang dulu ya. Passion aja nggak cukup kalau nggak bisa diiringi dengan keahlian. Jadi percuma kalau kamu memang seneng banget di bidang itu, tapi kamu nggak bisa ngelakuinnya gitu loh. Jadi kamu harus nguasain hal tersebut. Kamu berusaha udah belajar tapi stuck terus. Kamu berusaha belajar tapi nggak ada progres sama sekali. Berarti kamu nggak ada keahlian di sana. Jadi percuma kamu terusin di sana juga nggak bakalan bisa berkembang. Cari hal lain yang memang kamu ahli di situ. Kamu bikin daftar dulu deh. Demandnya itu ada apa enggak, berguna enggak sama orang lain skill kamu itu. Coba lihat sekitar, apakah ada problem di masyarakat, apa tantangan yang orang lain hadapi, dan apakah kamu bisa menyelesaikan masalah itu. Mulai dari yang kecil dulu aja. Jadi problem-problem di sekitar tempat kamu, cari yang memang menghasilkan uang. Jadi passion digabungin dengan keahlian dan dibutuhin orang, kemudian menghasilkan uang, itu adalah ikigai yang bisa jadi sumber penghasilan hidup kamu. Jadi kamu merasa tenang, hidupmu merasa bermakna karena ngelakuin hal yang kamu sukain, passion, dan kamu ahli di situ. Kemudian dibutuhin orang, ngasilin uang pula, kan enak ya. Apalagi di zaman internet ini yang semuanya itu kayaknya nggak ada tirai. Kita tahu informasi dimanapun, apapun yang kita inginkan, entah itu dalam negeri atau luar negeri, atau yang sekarang lagi booming yaitu jualan digital produk, itu kan bisa ya. Kesimpulannya, mulailah nemuin ikigai kamu. Aku tekanin lagi, ikigai nggak bisa kita dapetin dalam sehari, butuh eksplorasi yang banyak. Kalau memang belum menghasilkan uang, ya jangan langsung ngawur, kamu nekat untuk keluar dari pekerjaanmu. Malah kalau memang nggak dapet, bisa kamu gabungin lah passion kamu, hobi kamu itu untuk menyeimbangkan hidup kamu supaya lebih santai, lebih rileks, lebih seimbang. Jangan takut untuk mencoba hal baru, karena kegagalan adalah pelajaran. Kegagalan bukan berarti untuk berhenti, tapi untuk belajar. Jadi sekarang giliran kamu. Coba tulis di kolom komentar apa yang paling kamu sukain dan gimana bisa bermanfaat oleh orang lain. Itulah perjalanan awal memulai menemukan ikigaimu. Bye-bye.